Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru tahun 2020 yang mana kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung karena saat sekarang ini dunia lagi mengalami pandemi ya. Kita semuanya terkena musibah. Nama saya Fauzia Nasution MPC selaku Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Setiap organisasi, setiap lembaga pasti memiliki gambaran tentang masa depan. Tetapi masa depan itu juga harus realistik. Prodi IKM itu memiliki visi dan misinya. Visinya itu adalah unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana kesehatan masyarakat yang profesional dan berkarakter Islami dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir tahun 2028. Jadi di tahun 2028 itu adalah tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pesisir. Jadi di pesisir itu nanti tidak ada lagi kita mendengarkan orang-orang yang tidak paham tentang bagaimana itu PHBS. Orang tidak lagi mengalami penyakit kulitnya, lalu dengan stuntingnya, dengan penyakit diarenya. Jadi itulah visi daripada ataupun gambaran masa depan daripada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kita punya tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir di tahun 2028. Di tahun 2028 apa-apa yang menjadi masalah di masyarakat pesisir itu adalah gaweannya alumni ataupun sarjana kesehatan masyarakat UINSU. Ya, jadi karena visi itu adalah gambaran ya ataupun masa depan yang akan dicapai oleh Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, maka untuk gambaran itu tercapai, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat memiliki misi. Yang pertama, kita itu melaksanakan pendidikan yang berkarakter Islam, yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pesisir. Jadi, Anda itu di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, selain Anda diberi atau dibekali dengan kurikulum kesehatan yang memang kita adopt itu dari kurikulum nasional, di samping itu juga Anda dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang bisa kita integrasikan keduanya. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat pesisir. Maka sekarang ini dari tahun 2018 ya, 2018-2017 itu kakak-kakakannya sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengabdian, sudah menulis-nulis artikel khususnya membahas tentang kesehatan masyarakat pesisir. Dan ini sudah banyak dibawa oleh kakak-kakak Anda mengikuti seminar maupun penulisan artikel ya, dan itu mereka raih prestasi tentang itu atau mereka menjadi the winner-nya dalam penulisan itu. Kenapa? Ternyata orang di luar sana itu tertarik dengan kondisi masyarakat pesisir yang selama ini mungkin ya kurang begitu diperhatikan. Tetapi kita Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat itu memang memikirkan itu khususnya tentang kesehatan masyarakat pesisirnya. Yang ketiga, apa itu pengabdian? Kita selalu melakukan pengabdian kepada masyarakat pesisir. Apakah itu tentang kita memberikan pembelajaran tentang PHBS, lalu kita memberikan keterampilan-keterampilan khusus kepada masyarakat pesisir, lalu kita memberikan sumbangan penanaman bibit pohon mangrove kepada daerah masyarakat pesisir, itu sudah kita lakukan. Yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan lembaga, pemerintah, bisnis, dunia usaha. Apa gunanya? Supaya kita memiliki koneksi ataupun link ya untuk mengembangkan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat ini. Saya berharap Andalah nanti juga seperti kakak-kakak Anda menjadi ikonnya Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang mampu membahas tentang kesehatan masyarakat pesisir.
kalau dikatakan tugas, itu rasanya seperti beban ya, tidak. Tetapi saya tidak mengatakan itu beban, tetapi saya mengatakan itu adalah kewajiban. Apa kewajiban prodi? Ya, kalau kewajiban prodi itu setiap semester baru, setiap tahun ajaran baru, itu adalah kewajiban prodi mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan proses pembelajaran. Ya, baik dari pembuatan jadwal perkuliahan, jadwal praktikum, sampai kepada evaluasi hasil belajarnya. Kita melakukan evaluasi kepada dosen, apakah materi-materi pembelajaran, apakah proses-proses pembelajaran yang diberikan oleh para dosen Anda nanti itu sesuai tidak dengan RPS yang mereka buat. Jadi sebelum dosen-dosen Anda nanti itu masuk ke dalam kelas Anda atau di awal perkuliahan tatap muka dengan Anda, setiap dosen itu wajib memberikan rancangan pembelajaran semesternya kepada Anda. Jadi Anda tahu apa yang Anda pelajari selama satu semester ini. Anda tahu metode apa yang akan dilakukan oleh dosen Anda kepada Anda dalam satu semester ini. Itu tidak salah kalau Anda nanti menagih itu kepada dosen Anda, tetapi dengan kata-kata yang polite, yang sopan. Bu, bisa nggak kita melihat ataupun Ibu memberikan RPS atau rancangan pembelajaran satu semester kepada kami? Kenapa? Itu memang haknya Anda. Dan itu adalah kewajibannya dosen dalam membuat RPS. Gunanya apa? Supaya dalam satu semester itu Anda tahu apa yang Anda pelajari. Jadi menyimpang nggak yang dikasih dosen di setiap pertemuannya itu dengan RPS yang dia berikan kepada Anda. Gunanya juga apa? Anda juga dapat mencari buku-buku referensi yang diberikan oleh dosen Anda kepada Anda. Ya, kita juga selalu memonitor kehadiran dosen. Nanti Anda setelah nanti kuliah, itu setiap kelas itu kan memiliki kosma ya. Kosma itulah yang nanti merupakan perpanjangan tangan dari prodi sebagai monitor daripada kehadiran dosen Anda ataupun tingkat kepuasan Anda belajar dalam satu semester ini. Kalau kita berbicara tentang profil itu kalau untuk Kesmas disingkat namanya Miracle. Miracle. Apa Miracle? M-nya itu manager. Jadi Anda nanti diharapkan ini menjadi seorang manajer dalam bidang kesehatan. Anda bisa memanage bagaimana caranya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apakah Anda itu nanti menjadi seorang kepala puskesmas? Jangan Anda bayangkan kepala puskesmas itu harusnya diduduki oleh seorang dokter. Bukan, tetapi oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa? Memang profil Anda itu disiapkan menjadi seorang manajer kesehatan masyarakat. Lalu ada namanya inovator. Inovator itu pembaharu. Jadi Anda ini diharapkan nanti menjadi orang-orang yang memiliki inovasi-inovasi tinggi untuk mengubah perilaku orang dari sakit menjadi sehat, dari tidak baik menjadi baik. Itu salah satu tugas Anda. Tapi kalau misalnya Anda sendiri sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat tidak bisa menjadi pembaharu bagi diri Anda sendiri, itu kita yang gawat. Anda mengatakan merokok itu berbahaya, tapi Anda juga melakukan. Tandanya Anda tidak layak sebagai ikon daripada seorang sarjana kesehatan masyarakat ataupun sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena di dalam profil Kesmas itu Anda adalah sebagai pembaharu. Bagaimana kita sebagai pembaharu? Kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Baru-baru kita bisa mengubah orang lain. Tak akan mungkin kita bisa mengatakan tentang kesehatan kalau kita sendiri itu tidak sehat. Lalu yang ketiga, Anda itu adalah researcher atau peneliti. Ya pasti khususnya yang Anda teliti adalah di bidang-bidang kesehatan. Untuk saat sekarang ini, kakak-kakak Anda itu juga sebagai gugus tugas ya. Gugus tugas, mereka juga melakukan penelitian tentang di masa-masa pandemi ini, bagaimana tingkat kesehatan masyarakat, apakah mereka patuh terhadap protokoler COVID ini, lalu bagaimana tentang kesehatan masyarakat di masa new normal ini, apakah ada perbedaan, itu telah dilakukan oleh kakak-kakak Anda. Ya, jadi walaupun kita di tengah-tengah pandemi, semangat maupun kemauan itu jangan surut. Tetapi tetap kita mencari apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya yang keempat, ada namanya apprenticer, yaitu pembelajar. Ya namanya kesehatan ya.
Kita membahas tentang kesehatan, kita membahas tentang penyakit yang memang tidak ada putus-putusnya. Makanya kita dikatakan sebagai seorang pembelajar yang terus-menerus berusaha mencari apa yang menyebabkan penyakit ini, bagaimana penanganannya. Makanya kita dikatakan sebagai seorang pembelajar. Selanjutnya dikatakan komunitarian atau komunikator. Sarjana kesehatan masyarakat atau menjadi seorang mahasiswa kesehatan masyarakat itu nggak bisa diam mulutnya, tapi apa yang keluar dari mulutnya adalah tentang penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan. Anda itu harus mampu memberikan konseling, penyuluhan kepada masyarakat. Karena apa? Karena Anda adalah orang yang mengetahui tentang kesehatan. Yang keenam itu namanya leader. Sama di masa-masa pandemi ini ya, untuk tingkat Universitas Islam Negeri Sumatera itu yang menjadi leader, apakah itu protokoler COVID untuk masa-masa new normal, itu adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kenapa? Ya, karena kitalah yang mengetahui tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi suatu wabah penyakit, ataupun apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk menghindari wabah itu. Yang tahu itu adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Makanya kita ditunjuk oleh UIN Sumatera Utara sebagai leader, khususnya di kampus yang tercinta kita ini. Baik, yang ke-7 ataupun yang terakhir dari profil daripada lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu adalah edukator, pendidik. Kita dulu yang mengubah diri kita, baru kita bisa memberikan didikan ataupun arahan kepada orang lain. Jadi kalau Anda memang mau menjadi pendidik atau Anda mau menjadi seorang model kesehatan, maka berilah diri Anda itu benar-benar mencirikan sebagai seorang model ataupun pendidik dalam bidang kesehatan masyarakat. Kita harus menjadi yang lebih baik, baru kita bisa mengubah orang lain. Kompetensi itu apa? Kemampuan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Pertama, Anda itu nanti setelah menjadi alumni ataupun sedang belajar, Anda harus mampu mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat. Jadi memang kalau untuk mahasiswa kesehatan masyarakat di masa-masa pandemi ini bukan harus berdiam diri, tetapi Anda harus mampu mengkajinya dan menganalisisnya tentang kondisi-kondisi kesehatan masyarakat pada masa sekarang. Yang kedua, yaitu mengembangkan dan merancang kebijakan program kesehatan. Ya, makanya kalau misalnya kita di saat sekarang ini lagi masa-masa pandemi, Andalah yang membuat program kesehatannya. Bagaimana pola makan yang baik, bagaimana pola hidup keseharian yang baik, bagaimana aturan-aturan kalaupun kita tetap mau bekerja seperti melaksanakan rutinitas kita hari-hari, apa yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Makanya kalau anak FKM itu tidak ada yang diam. Harus mampu berbicara. Profil Anda itu salah satunya ada leader, ada komunikator, ada manajer. Itu memang dituntut untuk kemampuan berbicara. Yang keempat, memahami budaya setempat. Ya, ini perlu sekali. Kenapa? Kalau kita ingin mengubah suatu komunitas, kita harus paham dulu tentang komunitas itu. Dari budayanya, dari pendidikannya, dari sukunya, dari agamanya, dari tingkat perekonomiannya. Setelah Anda memahami budaya setempat itu, insya Allah apa yang ingin Anda ubah dari masyarakat setempat akan bisa Anda ubah. Yang kelima, memberdayakan masyarakat. Memberdayakan itu bukan memanfaatkan orang, tetapi kita bisa memberdayakan, mengaktifkan orang-orang yang tidak aktif menjadi orang yang produktif. Yang keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Ini pasti. Yang ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial. Ya, kenapa? Nanti Anda ada mata kuliah memang yang berkaitan dengan perencanaan dan keterampilan manajerial. Yang kedelapan, mampu memimpin dan berpikir sistem. Ya, jadi kalau Anda menjadi leader, Anda harus mampu berpikirnya itu secara sistematis, tidak melompat-lompat. Ada tahapan-tahapan. Begitu juga dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, kan harus ada tahap-tahapnya, step-stepnya, apa yang harus dilakukan.
Yang kesembilan, memahami dasar-dasar ilmu keislaman. Ya, kalau kakak-kakak Anda sekarang ini, sebelum sidang munakasah, mereka itu harus lulus dulu tahfiz dan tahsinnya. Minimal itu juz 30. Yang terakhir, memahami masalah-masalah kesehatan masyarakat pesisir. Ini pasti harus Anda kuasai karena ini merupakan salah satu penciri daripada prodi ilmu kesehatan masyarakat. Jangan Anda merasa saya tidak mampu, tetapi Anda harus tetap merasa saya bisa seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Semangat dan harus mempunyai prioritas dalam belajar. Anda masih muda, maka kejarlah apa yang menjadi cita-cita Anda. Bahwasanya orang yang hebat itu bukan ditentukan oleh banyaknya uban di kepala, bukan banyaknya keriputan di muka, tetapi siapa yang mau melakukan terlebih dahulu. Jadi Anda sebagai generasi muda harus memiliki semangat yang kuat dibandingkan orang-orang terdahulu. Kesuksesan orang tua Anda adalah apabila Anda lebih sukses daripada mereka. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.